beng bang, yuk kita ke bank. Bang bingung, yuk kita nabung. Tang hitung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita. Hai sobat iDuit, masih di rumah aja kan? PSBB di Jakarta diperpanjang lagi nih. Mana banyak lagi sekarang wilayah-wilayah yang ikutan Jakarta melaksanakan PSBB. Tapi gimana? Penderitanya udah hampir 10.000 orang. Korban meninggal lebih dari 750 orang. Sayangnya yang kita tahu orang-orang tuh masih belum nurut sama peraturan PSBB. Supermarket aja masih dibanjirin pembeli. Di kompleks-kompleks perumahan masih banyak yang melakukan arisan. Bahkan terakhir ada warga yang marah gara-gara diadukan ke Pemda karena masih ada tarawih di daerahnya. Padahal kalau semua orang nurut, PSBB akan cepat berakhir. Hidup akan cepat kembali ke normal. Sekarang PSBB diperpanjang. Artinya para pegawai akan makin deg-degan apa mereka masih akan dipekerjakan. Para pengusaha juga akan makin deg-degan apakah bisnis mereka akan tetap jalan. Wira swasta UKM, pelaku-pelaku profesi mandiri seperti supir ojol akan makin khawatir tentang kekuatan modal mereka sampai dengan akhir PSBB. Apalagi tunawisma, keluarga prasejahtera, dan mereka yang tidak punya pekerjaan tetap. Yang aman cuma pegawai pemerintah. Kapan ya krisis ini akan berakhir? Mungkin kita masih ingat krisis moneter tahun 1998. Beberapa orang mungkin akan mengalami deja vu. Ya, banyak masyarakat dan orang-orang, investor juga bahkan para pelaku pasar di sini mengatakan sepertinya kondisi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2008 dan 2020 yang terjadi saat ini sepertinya sama saja kondisi krisisnya, dan bahkan kondisi di tahun 2020 ini sepertinya akan menghantarkan kita ke kondisi yang kurang lebih sama di tahun 1998. Ini seperti naik mesin waktu ya. Tahunnya maju ke 2020, tapi kondisinya kembali lagi ke tahun 1998. Indeks saham hari ini sudah turun ke level 4.000. Artinya penurunannya sudah 28% sejak Desember 2019. Tahun 1998, IHSG turun 35% dalam waktu 5 bulan sejak peristiwa Mei 1988. Dan 61% sejak pemicu awalnya di bulan Juli 1997. Nilai tukar rupiah saat itu drop dari kisaran 2.000 menjadi yang terendah di 16.650, lebih dari 80% turunnya. Saat ini rupiah sudah lebih dari 15.000. Yang juga rasanya sangat mirip adalah ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan sekarang. Tahun 98 ketidakpercayaan itu sanggup menumbangkan presiden kedua Indonesia, Bapak almarhum Soeharto. Setelah sebelumnya terjadi kekerasan yang mengorbankan jiwa mahasiswa Indonesia serta membuat luka mendalam bagi hubungan sosial. Apakah semua ini akan terjadi lagi? Apa sih bedanya krisis sekarang dengan krisis moneter tahun 1998? Gimana menghadapinya? Bisa nggak kita belajar dari krisis 1998, mencegah kerusakan sosial ekonomi yang sama terjadi pada saat ini lagi? Sebelumnya, subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info-info keuangan lainnya. Krisis tahun 1998 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sistem nilai tukar yang tidak bebas di banyak negara Asia. Pemicu krisisnya adalah kegagalan sistem tersebut di Thailand yang kemudian diikuti di negara-negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri krisis tersebut diperburuk dengan banyaknya berita negatif tentang pemerintahan saat itu. Ketidakmampuan pemerintah menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan cepat atau menghindarkan Indonesia dari penyebaran krisis telah menjadi pemicu suatu gerakan
untuk menumbangkan pemerintahan saat itu. Kita lihat historical krisis tahun 1998, ini penyebabnya adalah krisis keuangan regional Asia. Jadi mata uang di Asia ini memang sudah melemah, termasuk rupiah, ditambah pada saat itu ada utang luar negeri swasta yang jatuh tempo. Artinya perusahaan-perusahaan swasta harus lebih banyak membeli dolar supaya bisa membayarkan utang dalam denominasi mata uang asing. Tambah lemahlah rupiah dan pada akhirnya terjadi keketatan likuiditas yang membuat masyarakat dan juga perusahaan dan juga investor bukan sedikit panik, cukup panik di sini karena kemudian rush uang rupiah, mencari mata uang rupiah yang menyebabkan mata uang rupiah semakin terjerembab sehingga krisis yang terjadi di tahun 1998 ini ada 3. Yang pertama krisis keuangan, yang kedua adalah krisis politik karena krisis keuangan ini menghantarkan kepada pertanyaan apakah pemimpinnya ini masih layak menjadi pemimpin pada saat itu. Dan yang ketiga di sini adalah krisis kepercayaan. Mahasiswa bergerak, tentara bergerak, rakyat bergerak. Hasilnya adalah bentrokan fisik dengan korban jiwa. Sentimen yang memecah belah rakyat yang pro dan kontra, ekonomi morat-marit dan sulit untuk bangkit kembali. Lalu, apakah akan berulang kembali? Kita diberi pelajaran sejarah di sekolah untuk mencegah hal-hal yang buruk dalam sejarah terulang kembali dan memetik pelajaran dari hal-hal yang baik. Kita diberi akal budi oleh Tuhan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi hanya karena Tuhan mau yang terbaik untuk kita semua. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini krisis ekonomi belum terjadi. Semua negara di dunia sedang mengupayakan krisis tidak terjadi. Kata penentunya adalah belum, bukan tidak akan. Jadi kita masih bisa nih mencegah krisis untuk tidak terjadi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa bedanya 1998 sama sekarang supaya kita bisa meramal masa depan, mungkin mengubahnya. Ada 3 variabel pembeda. 1. Pemicu krisis. 2. Agen penyebar krisis. 3. Fundamental ekonomi sebelum krisis. Pertama, pemicu krisis tahun 1998 adalah perbedaan yang jauh antara realitas dan gambaran yang disajikan. Maksudnya adalah pemerintah-pemerintah di Asia berupaya menjaga ekonominya agar nampak kuat dengan cara menampilkan data nilai tukar rupiah yang kuat. Akan tetapi hal itu dilakukan dengan biaya yang sangat besar. Hasilnya, ketika itu ada yang menyerang secara agresif, pertahanan bobol. Maka itu nilai tukar rupiah turun dari 2.000 jadi 16 ribuan. Nah, saat ini pemicu krisis adalah virus yang menyebar sangat cepat. Jadi bedanya 98 krisis disebabkan oleh kebijakan yang buruk, saat ini kondisi alam. Kedua, agen penyebar krisis. Maksudnya mereka yang memperparah krisis atau memperluas dampak krisis. Tahun 98, agen penyebar krisis adalah mereka yang berada di lingkup pemerintahan, yaitu yang berusaha melindungi diri dari jabatannya atau sebenarnya berniat baik tapi tidak mampu untuk berpikir out of the box. Saat ini, agen penyebar krisis adalah kita semua. Iya, kita semua. Terutama mereka yang gak tahan untuk gak berkumpul dengan orang lain. Makin lama ketidaktaatan ini berlangsung, krisis akan semakin lama. Gak salah kan kalau dibilang agen penyebar krisis adalah kita semua? Dan ketiga, fundamental ekonomi sebelum krisis. Ini juga jauh berbeda. Pertama, cadangan devisa kita jauh lebih besar. Saat ini cadangan devisa kita 121 miliar dolar Amerika Serikat. Bandingkan dengan cuman angkanya 17 miliar tahun 1998. Inflasi juga terjaga 2-4%, bahkan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Bandingin 82,4% di tahun 1998. Gimana dengan utang? Utang saat ini memang jauh lebih besar dari tahun 98. Tapi pikirkan dengan cara begini. Kamu punya 2 teman, yang satu kaya, yang satu kurang beruntung. Dua-duanya minta pinjaman 1 juta. Yang mana yang kira-kira akan mengembalikan pinjaman kamu itu? Nah,
Kisah ini bukan untuk merendahkan ya, tapi untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia saat ini lebih kaya daripada tahun 98. Tahun 98 jumlah utang kita yang kelihatannya kecil itu hampir 60% dari jumlah pendapatan domestik bruto atau PDB kita. Sekarang walaupun jumlahnya lebih besar, tapi proporsinya nggak sampai 30%. Artinya utang Indonesia itu cuma 30% dari jumlah pendapatan yang akan diterimanya. Rasanya jadi kecil ya. Kesimpulannya adalah kita saat ini masih aman. Coba kalau virus ini menyebarnya tahun 1998. Wah, kita lebih sengsara lagi. Tapi ingat, kata-katanya Ibu Sri Mulyani, krisis belum terjadi. Dan kita bisa sama-sama mencegahnya. Kita semua bertanggung jawab tentang bagaimana dan kapan krisis ini berakhir. Gak bisa tunjuk jari lagi kepada orang lain. Bahkan ketika kita mungkin termasuk orang yang tidak memilih presiden kita saat ini. Tunjuk diri kita sendiri. Tanya, apa kita mau krisis ini cepat selesai? Kalau ya, tinggal di rumah, berpuasa dari hal-hal yang biasa kita nikmati, dan bantu Indonesia menghindari krisis. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam sejahtera.